Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kere Films Review Film Seadanya. Mortal Kombat Annihilation disutradarai oleh John Erlonetti. Filmnya ditulis oleh 5 orang, Lawrence Kasanoff, Joshua Wexler, dan John Tobias bertindak sebagai penulis cerita di film ini. Sedangkan Brent V. Friedman dan Bryce Zabel bertindak sebagai penulis screenplay-nya. Tentunya merupakan sequel dari film Mortal Kombat 1995, di mana film ini melanjutkan cliffhanger di film pertamanya. For some reason, Kekaisaran Outworld tetap bisa menginvasi bumi meskipun para petarung bumi sudah berhasil memenangkan turnamen Mortal Kombat. Mereka hanya punya waktu 6 hari sebelum Kekaisaran Outworld benar-benar menguasai bumi. Masih ingat gimana saya memuji film Mortal Kombat 95? Karena filmnya cukup baik mengestablish aturan dan stake Mortal Kombat? Ya, rupanya yang buat sequelnya ini nggak peduli dengan apa yang sudah di-establish di film pertamanya. Semua aturan tentang gimana Kekaisaran Outworld gak bisa menginvasi bumi karena portalnya ketutup sama sekali nggak dianggap di film ini. Memang ending film pertamanya jelas men-set up sequelnya ini. Tapi saya berharap ada penjelasan yang bisa diterima lah kenapa aturan ini dilanggar. Dan ya, film keduanya ini memang mencoba menjelaskan hal tersebut. Tapi penjelasan tersebut seperti dengan jelas bilang F ke film pertamanya. Why was this treachery ever allowed? We do not control the destiny of man. Everyone possesses the ability to change their fate. Stake dari Mortal Kombat udah nggak ada lagi, dan turnamen Mortal Kombat udah nggak penting lagi. Jadi tujuan Mortal Kombat tuh buat apa? It doesn't make any sense. Karena aturan ini dilanggar juga, tiba-tiba semua karakter diharuskan bisa kemana aja. Masih ingat juga kah teman-teman gimana saya bilang film Mortal Kombat 95 itu cukup baik mengestablish aturan untuk tiap-tiap karakter agar gak kemana-mana seenaknya. Karena jelas mereka berada di satu tempat. F that. Mortal Kombat Annihilation sama sekali nggak peduli dengan hal tersebut. Tiba-tiba semua karakter bisa berada di mana saja, di mana plot filmnya membutuhkan, dengan munculnya sebuah alat yang bisa mengirim mereka kemana aja. Which again, menurut saya, it doesn't make any sense. Saya nggak tahu apakah alat tersebut memang ada di lore-nya Mortal Kombat, tapi dari perspektif filmmaking, hal ini sangat lame dalam penulisan filmnya. Benar-benar shortcut para penulisnya saja buat memajukan plot filmnya. Dan plot film ini juga nggak jelas dan nggak masuk akal. So ya, kita terima aja lah ya, Outworld akhirnya bisa menginvasi bumi. Bentuk invasi Outworld ini adalah penggabungan antara dunia Outworld dan dunia bumi. Kedua dunia ini akan menyatu dalam kurun waktu 6 hari. Kenapa harus 6 hari? The earth was created in 6 days. So too shall it be destroyed. And on the 7th day, mankind will rest in peace. Ya, stake 6 hari ini yang seharusnya bisa menimbulkan kerugenan atau kedaruratan ke dalam cerita filmnya, tapi karena setupnya sangat lemah dan gak bisa diterima oleh akal orang awam seperti saya, alhasil urgensi 6 hari ini beneran gak dapet terhadap saya dan gak bikin saya peduli juga dengan stake di filmnya. Skrip film ini yang ditulis oleh banyak orang menghasilkan runtutan cerita yang kemana-mana atau all over the place. Semuanya seperti ingin diceritakan di satu film. Mortal Kombat 95 masih saya bisa apresiasi lah karena tetap memfokuskan cerita filmnya terhadap satu karakter dan tetap konsisten terhadap karakter tersebut. Mungkin karena filmnya fokus ditulis oleh satu orang. Sedangkan film Mortal Kombat Annihilation ini benar-benar fokus ceritanya terbelah. Liu Kang ingin dikembangkan karakternya karena dia terlanjur menjadi lead karakter di film sebelumnya. Lord Raiden sama ingin dikembangkan buat jawab kenapa aturan tersebut dilanggar. Sonya Blade ingin dikembangkan karena itu. Belum karakter villainnya The Emperor, Shao Kahn. Karakter-karakter utama ini yang seharusnya menjadi main fokus di filmnya malah dapat porsi yang setengah-setengah, membuat pendalaman karakter mereka terasa sia-sia. Setup yang lemah, pendalaman yang lemah, payoff karakternya pun jadi lemah juga. Seperti gak guna gitu kita mengikuti karakter utama yang ini. Belum lagi karakter yang lain yang cuma nongol doang tanpa alasan yang jelas. Di film pertamanya, Mortal Kombat 95, memang banyak karakter pendukung yang gak dapat pendalaman. Tapi setidaknya karakter mereka jelas lah di film. Ada alasan yang bisa diterima kenapa karakter tersebut ada di film. Sedangkan di film Mortal Kombat Annihilation ini, banyak karakter pendukung yang gak jelas alasannya buat apa. Hanya sebagai alat buat memajukan plot filmnya aja, atau bahkan cuma sebagai lawan fighting buat karakter utama filmnya. Datang di satu sequence, terus nggak balik lagi. Dah, menghilang begitu saja. Dan bicara soal fighting, oh boy. Memang banyak banget adegan fighting di film ini. Tapi semua adegan fightingnya
seperti gak guna dan gak lebih bagus juga dari film pertamanya. Karena memang gak ada tujuan dari adegan fighting tersebut. Cuma sebatas syarat buat nunjukin ke penonton bahwa film ini tuh film Mortal Kombat. Soulless. Soundtrack musik dari film sebelumnya yang sangat ikonik seperti ingin dihilangkan di sequelnya ini dengan menyajikan musik-musik baru di filmnya. Scoring musik yang baru ini nggak jelek-jelek amat sih, tapi bagi saya yang berharap ingin mendengarkan lagi musik ikonik yang satu itu, sayangnya harus kecewa karena penggunaan musik ikonik itu jelas dikurangi di sequelnya ini. Mortal Kombat Annihilation ini benar-benar literally annihilation buat franchise film Mortal Kombat pada tahun 90-an. Pantas saja butuh waktu lama buat meribut film Mortal Kombat, karena film terakhirnya ini benar-benar sangat tidak bagus dari segi manapun. Sisi penceritaan sangat lemah, karena setup ceritanya sangat lemah dan gak masuk akal ke pikiran orang awam seperti saya. Menjadikan stake di filmnya gak berarti apa-apa. Pendalaman karakter yang sama lemahnya, juga nggak dipedulikannya aturan yang sudah di-establish di film pertamanya, semakin memperjelas bahwa film ini nggak ada faedahnya. Mortal Kombat Annihilation saya kasih nilai F. Saya bahkan gak bahas hal yang sangat jelas bedanya antara film pertama dengan sequelnya ini, yaitu recast dari para aktornya. Saya sudah malas duluan sih untuk bahas hal ini, karena memang jelas recast ini lagi-lagi seperti bilang F ke film pertamanya. Hal-hal yang bagus dan saya suka dari film pertamanya gak dipedulikan sama yang bikin sequelnya ini. Mereka menyalahartikan sebenarnya apa yang bagus dari film pertamanya, dan menghasilkan film Mortal Kombat Annihilation yang gak guna ini. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Mortal Kombat Annihilation. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.